pagi Miss Vero, perkenalkan nama saya Laras Kiranti Bernadetta. Pada kesempatan pagi ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara kami sebagai Gubernur Provinsi Sejahtera Selalu dalam mengatasi permasalahan yang terdapat pada laporan dari sektor pariwisata. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 2, terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri, Laras Kiranti Bernadetta, dengan nomor induk mahasiswa 119200174. Halo, nama saya Juan Dion Darna Putra dengan nomor induk mahasiswa 192000133. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ivi Kumala dengan NIM 192000152. Halo, nama saya Marco Ferry Julian dan saya berasal dari kelompok 2, kelas 2 PHP 51 dengan NIM 192000153. Perkenalkan, nama saya Dani Sanjaya, saya berasal dari kelas 2 PHP 51, NIM saya 192000176. Terkait dengan kasus pada bagian A, saya pribadi sebagai seorang gubernur pertama-tama akan menyampaikan opini saya mengenai para pelaku pariwisata setempat yang mulai berangsur-angsur beralih menjadi seorang YouTuber atau vlogger. Nah, kalau menurut saya pribadi, itu merupakan suatu hal yang wajar dan sah-sah saja. Mengapa demikian? Karena sebagaimana kita tahu, kita ini hidup di tengah era digital. Dan kita yang namanya hidup pasti ingin berkembang. Jadi, jika mereka menemukan ada suatu peluang baru untuk mendapatkan penghasilan, mengapa tidak? Seperti itu. Terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, kita tahulah bagaimana hancurnya dunia pariwisata saat COVID-19 menyerang. Dan hingga saat ini pandemi sudah 1 tahun lebih berlangsung pun pariwisata belum bisa stabil seperti semula. Jadi menurut saya mereka merubah mata pencarian menjadi seorang YouTuber atau vlogger itu sah-sah saja, terutama untuk bertahan hidup mendapatkan penghasilan. Namun rencana saya di sini adalah bagaimana caranya supaya pariwisata ini tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi mereka boleh-boleh saja tetap menekuni bidang vlog, tapi tetap mereka juga berperan harus membantu untuk mengupayakan agar pariwisata ini naik kembali. Nah, saya pertama-tama akan pastinya datang ke TKP langsung, lalu saya akan mengajak berbincang-bincang dengan kepala daerah setempat. Saya akan menyampaikan bagaimana rencana pemerintah, rencana saya yang akan membangun destinasi ini agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana caranya supaya bisa menarik minat wisatawan lebih besar lagi, bahkan syukur-syukur jika bisa menarik misalnya wisatawan dari mancanegara. Jadi saya akan berusaha memberikan anggaran dana, bantuan untuk baik itu material atau sosial dan sebagainya. Saya akan membantu bagaimana caranya supaya destinasi tersebut bisa naik kembali dan menarik untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Jadi saya juga akan mengawal supaya pembangunan pariwisata tersebut tidak ada korupsi. Karena menurut saya jika ada korupsi tentunya nanti hasilnya tidak akan maksimal. Jadi saya akan tegaskan, saya akan yakinkan bahwa kami dan saya sebagai seorang gubernur akan benar-benar mengkawal supaya destinasi tersebut bisa kembali normal lagi dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Jika kami sudah berbincang-bincang dengan kepala daerah setempat, kepala daerah tersebut sudah setuju, saya juga akan langsung berbicara kepada masyarakat setempat. Saya akan melakukan pidato agar semua masyarakat bisa mendengarnya dan menyimaknya. Saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka boleh menekuni bidang YouTuber atau vlogger itu sangat baik, tetapi alangkah lebih baiknya jika bisa juga menaikkan pariwisata yang mereka punya, potensi yang mereka punya di daerah tersebut. Justru malah ini bisa berkesinambungan menurut saya. Jadi jika mereka YouTuber atau vloggingnya sudah mulai jalan, mereka sudah memiliki subscribers atau massa penonton, mereka bisa mempromosikan destinasi pariwisata yang mereka miliki di kanal YouTube mereka atau di media sosial mereka, dan tentunya itu akan menarik minat wisatawan yang lebih besar lagi euforianya.
Dan selain itu kami juga sebagai pemerintah, kami akan ikut bantu mempromosikan destinasi pariwisata yang ada melalui akun-akun media sosial yang kami miliki, yang pemerintah miliki. Jadi kami akan mengupayakan bagaimana caranya supaya pariwisata itu tidak mati begitu saja, tidak menyerah dan tidak pasrah dengan keadaan pandemi seperti ini. Nah, jadi paling penting menurut saya itu harus dilakukan mediasi secara baik-baik. Kita berikan penjelasan supaya mereka juga tidak merasa digantungkan atau mereka tidak diberikan harapan yang abu-abu. Jadi saya akan memberikan planning dan juga rencana secara jelas dan gamblang supaya mereka juga percaya dan mau untuk kembali lagi mengelola destinasi pariwisata. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa menjawab dan terima kasih. Provinsi sejahtera selalu yang berada di negara non jauh di sono merupakan pulau yang menjadi destinasi paling favorit. Banyak terjadi peningkatan komodifikasi pada pulau tersebut. Destinasi-destinasi di pulau tersebut yang tadinya hanyalah sebuah tempat, kini dikembangkan menjadi destinasi wisata. Namun, tentu ada maksud yang baik dari perubahan destinasi tersebut menjadi destinasi wisata. Jenis-jenis edukasi yang akan saya berikan kepada masyarakat lokal yang mulai tak bersahabat terhadap wisatawan karena meningkatnya komodifikasi di pulau tersebut yang saya pimpin, yaitu adalah edukasi ekonomi. Edukasi ini bertujuan untuk meluaskan wawasan masyarakat akan pentingnya wisatawan yang datang ke daerah mereka. Dengan adanya wisatawan yang datang, mereka bisa membuka usaha produk dan jasa yang mungkin bisa dijadikan sebagai pencaharian mereka. Transformasi pekerjaan menjadi YouTuber dan vlogger bisa saja terjadi karena usaha mereka yang lama tidak laris karena kurangnya peminat atau wisatawan yang datang. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perubahan yang menjadi destinasi ini, diharapkan masyarakat bisa turut serta mendukung perubahan yang ada, karena juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Lalu edukasi kedua yang akan saya berikan adalah edukasi pemilihan usaha yang tepat. Edukasi ini bertujuan untuk mengajarkan kepada masyarakat akan usaha apa saja yang bisa berkembang seiring terjadinya komodifikasi pada destinasi tersebut. Diharapkan ketika masyarakat sudah mengetahui usaha apa saja yang memungkinkan bagi mereka untuk dijalankan, masyarakat akan semakin yakin akan komodifikasi yang terjadi dan tidak mempermasalahkan apa yang terjadi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan penerapan konsep siklus hidup pariwisata menurut Butler. Butler mengemukakan hypothetical evolution of a tourist area yang terdiri dari beberapa tahap. Nah, tahap pertama adalah exploration atau penemuan. Pada tahap pertama ini memiliki ciri khas, yaitu jumlah pengunjung lumayan masih minim. Jadi pengunjung di wisata tersebut atau di daerah tersebut masih jauh dari kata keramaian. Maksudnya adalah belum banyak orang yang mengetahui tentang wisata ini. Hal hasil wisata ini masih asli dan asli, sehingga memiliki potensi tersendiri untuk dikembangkan lebih jauh. Contohnya seperti apa? Yaitu desa-desa di pedalaman. Kondisi wisata alam masih alamiah dan belum terjangkau orang, sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini berakibat pada kondisi sosialnya. Karena jumlah wisatawan yang masih sedikit, maka para wisatawan dapat berinteraksi dengan penduduk lokalnya. Contohnya adalah seperti masyarakat pedalaman, jika ada satu orang turis atau sekelompok turis datang, mereka masih bisa melakukan komunikasi seperti ngobrol-ngobrol bersama penduduk lokalnya. Lalu ada tahap kedua, yaitu involvement, perlibatan.
Maksudnya adalah ikut sertanya masyarakat lokal untuk membantu berupa jasa untuk para pengunjung yang datang. Hal ini dapat membantu dalam mencari lapangan kerja bagi masyarakat lokalnya. Contohnya adalah seperti local guide dan sebagainya. Lalu tahap ketiga, yaitu development atau pengembangan. Tahap ini kondisi wisata mulai banyak dikenal oleh orang-orang. Sudah mulai terlihat bibit-bibit wisata. Hal ini ditandai dengan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Kondisi ini juga memicu adanya pembangunan, seperti infrastruktur, jalan tol, jalan raya, aspal jalanan, penerangan, dan lainnya. Juga ada pendukungnya, seperti restoran, hotel, transportasi umum, dan lain-lainnya. Nah, kondisi di sini, wisata sudah mulai berkembang. Jadi, mengapa dibangun seperti itu? Agar dapat menyokong para wisatawan baru untuk datang ke tempat wisata tersebut. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo Miss, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan konsep siklus hidup pariwisata menurut Butler. Butler mengemukakan penerapan siklus hidup pariwisata sebagai hypothetical evolution of a tourist area yang terbagi menjadi beberapa tahap. Untuk tahap selanjutnya ada tahap keempat, yaitu tahap konsolidasi. Tahap ini menunjukkan adanya dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan, namun hal tersebut masih ditunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah wisatawan. Tujuan adanya konsolidasi adalah untuk menyatukan semua elemen yang memiliki kesamaan tertentu dan untuk menyeimbangkan peran dan tugas antara sektor pemerintah maupun dari sektor swasta. Nah, hal ini ditunjukkan karena sektor pemerintah sudah mulai mengalami penurunan sehingga memerlukan konsolidasi untuk melakukan reorganisasi ulang. Seperti contohnya, setiap festival acara berlangsung, pemerintah meminta masyarakat lokal untuk membantu menyiapkan semua acara tanpa menggunakan event organizer. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mengurangi biaya tambahan untuk membayar I.O. dan untuk mendapatkan penghargaan dari hasil karya sendiri. Pada tahap selanjutnya, tahap kelima adalah tahap stagnasi. Pada tahap ini menunjukkan pertumbuhan target pada angka kunjungan wisata sudah tercapai. Akan tetapi, untuk beberapa periode tertentu mengalami penurunan. Mengapa mengalami penurunan? Karena dianggap oleh para wisatawan tempat wisata tersebut sudah sangat membosankan. Wisatawan yang berkunjung merupakan wisatawan yang tergolong sebagai wisatawan yang loyal dengan tujuan untuk membantu membangkitkan kembali tempat wisata, dan tempat wisata tersebut mengharapkan untuk mendapatkan pelanggan yang baru. Penyebab yang membuat tempat wisata tersebut kurang menarik. Yang pertama, pernah terjadi tindakan kriminal. Tindakan kriminal terlalu tinggi kepada para wisatawan dapat menimbulkan sikap tidak nyaman pada saat mengunjungi tempat wisata tersebut. Penyebab kedua, adanya persaingan harga yang tidak sehat di bidang industri pariwisata. Yang ketiga, menimbulkan asimilasi budaya pada daerah setempat. Hal ini membuat masyarakat lokal tidak setuju dengan adanya pembauran kebudayaan baru karena dinilai dapat menghilangkan ciri khas kebudayaan asli masyarakat setempat. Selanjutnya, tahapan keenam adalah penurunan dan pemulihan. Pada tahap ini mengatakan bahwa tahap stagnasi akan berdampak
pada penurunan di sebuah destinasi wisata tersebut. Maka dari itu, jika Gubernur Provinsi Sejahtera Selalu tidak melakukan program terhadap tempat wisata tersebut yang bertujuan untuk membangkitkan salah satu destinasi wisata yang sudah mulai sepi, maka destinasi tersebut akan berhenti beroperasional dan para wisatawan akan memilih destinasi lain untuk dikunjungi karena destinasi lain memiliki tempat wisata yang lebih menarik. Cara memulihkan destinasi wisata tersebut agar tidak terkesan membosankan, yang pertama, menambah sebuah atraksi wisata di tempat tersebut. Yang kedua, menyediakan beberapa spot foto, tujuannya agar tempat wisata tersebut mendapatkan promosi secara gratis dari para wisatawan. Yang ketiga, mengikuti permintaan dan saran dari para wisatawan. Hal ini sangat penting karena para wisatawan selalu mendapatkan informasi terbaru melalui media sosial yang mereka punya, sehingga mereka dapat memberikan saran kepada pemilik tempat wisata tersebut agar tempat wisatanya tidak terkesan membosankan. Di sini saya akan memberikan konsep yang dapat membuat sebuah destinasi wisata yang tadinya sudah ditutup namun diminta untuk buka kembali. Berikut konsepnya. 1. Mengetahui apa saja yang terdapat di sekitar destinasi tersebut. Dengan mengetahui hal tersebut dapat memunculkan berbagai macam ide yang luar biasa untuk membuat wisata tersebut menjadi lebih menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Yang kedua, mengetahui siapa saja yang terlibat. Hal ini dapat membantu kita untuk mengelola tempat wisata tersebut yang akan dibuka kembali. Dan yang ketiga adalah dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, sehingga perekonomian masyarakat sekitar tempat wisata tersebut menjadi lebih maju. Salah satu konsep membuka destinasi wisata yang sebelumnya telah ditutup adalah seperti dengan berjualan produk kesehatan yang dimana sangat dibutuhkan di dalam situasi pandemi ini, dengan menjual masker, hand sanitizer, desinfektan yang banyak diperlukan untuk setiap kali akan melakukan aktivitas di luar rumah sehingga tetap aman. Si wisata juga perlu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat agar para wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut merasa aman dengan cara seperti tempat tersebut disterilkan dengan menggunakan desinfektan dan juga menaruh beberapa tempat hand sanitizer yang digunakan para wisatawan tersebut saat di dalam destinasi tersebut. Sekian dari saya, selamat pagi dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami berharap dengan adanya UAS Project ini yang telah kami siapkan dengan sesungguh-sungguhnya dan sekreatif kami mampu menciptakan nilai UAS Project dengan hasil yang paling maksimal. Saya Juan Dion Dharma Putra mewakilkan kelompok saya, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan Ivi Kumala, Marco Fieri Julian, Laras Kinarti Benedetta, dan Dani Sanjaya, menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Miss Veronica Bruto yang sudah menjadi dosen pembimbing mata kuliah pariwisata internasional di kelas 2 PHP 51 ini. Kami berharap semoga ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan bisa bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang.
dan dapat menerapkannya pada masa-masa selanjutnya. Terima kasih.